dengan NIM 17308025. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang COVID-19 atau virus corona untuk memenuhi persyaratan UTS mata kuliah 2008 yang diampu oleh Ibu Fitriani, SPDMS. Silakan menyaksikan. Sejarah virus corona. Nama corona ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corona yang berarti mahkota. Karena jika dilihat dari mikroskop, bentuknya seperti mahkota. Virus corona ini sendiri pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu pada tahun 1960-an. Namun, pada saat itu, corona bukanlah bentuk virus yang sangat berbahaya. Lalu, pada tahun 2002 sampai 2003, di Cina ditemukan jenis baru corona yaitu SARS-CoV. Spesies baru ini menyebabkan penyakit SARS atau sindrom pernapasan akut yang telah menewaskan ratusan pasien yang ada di Cina dan sekitarnya. Virus ini dibawa oleh kelelawar dan juga kucing. Pada tahun 2012 ditemukan lagi jenis virus corona baru yaitu MERS-CoV yang menyebabkan gejala pernapasan di wilayah timur. Diduga virus ini dibawa oleh hewan unta. Lalu pada tahun 2019 telah ditemukan lagi virus jenis baru yaitu corona dengan tipe 2019 nCoV, dan virus inilah yang sedang mewabah saat ini. Asal dan penyebaran virus corona. Virus corona ini ditemukan di Wuhan, Cina. Virus ini pertama kali muncul pada penjual dan pembeli makanan laut di Wuhan yang berada di pusat kota Wuhan. Banyak sekali daging binatang yang dijual di pasar tersebut, seperti ular, keledai, babi, anak serigala, kelelawar, tikus bambu, merak, dan reptil serta binatang ekstrim lainnya. Kebanyakan korban dari virus corona ini adalah para konsumen pasar Wuhan yang mengkonsumsi daging tersebut, tapi kemudian meluas hingga ke beberapa masyarakat di Cina, yang mayoritas adalah masyarakat kota Wuhan. Dan sekarang telah menyebar di negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, dan bahkan Indonesia. Virus ini awalnya hanya menular dari binatang ke binatang, tapi virus ini bermutasi hingga dapat menular dari binatang ke manusia, hingga manusia ke manusia. Ada yang menyebutkan virus ini berasal dari kelelawar dan kelelawar dimakan ular, dan ular dimakan manusia, hingga virus tersebut dapat menular ke manusia. Cara virus corona merusak tubuh manusia. WHO resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi atau virus pembunuh. Virus ini tergolong menyebar cepat secara global. 3 bulan wabah corona telah membunuh 30 ribuan orang. Secara umum, orang yang terkena COVID-19, SARS, dan MERS bergejala yang sama, yakni demam tinggi, flu, batuk, dan gangguan pernapasan. Virus ini mempunyai selubung protein RNA dan duri-duri protein. Bagaimana virus SARS-CoV-2 dapat merusak tubuh manusia? Saat virus menyebar melalui tetesan air seperti batuk atau bersin, virus akan masuk ke jalur pernapasan bagian belakang tenggorokan. Duri-duri protein menempel ke dalam membran sel. Virus kemudian mereplika diri sangat cepat dan membajak RNA-nya sel untuk menduplikasi RNA-nya sendiri. Sehingga sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Bagaimana proses virus menyerang bagian pernapasan? Saat virus berkembang dan menginfeksi saluran pernapasan atas, virus menyebabkan nyeri tenggorokan dan batuk kering. Di waktu bersamaan, interferon memicu aliran protein untuk melawan virus dan berusaha meredakan penyebarannya. Namun, sel ini tidak selalu tepat sasaran. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus bereplikasi, interferon justru berisiko merusak sel secara keseluruhan. Ketika virus dapat melawan sistem imunitas di sistem pernapasan atas, proses ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan membengkak. Akibatnya paru-paru kesulitan memasok oksigen. Karbon dioksida di tubuh juga sulit dikeluarkan. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen di dalam darah membuat jaringan terisi cairan nanah dan sel mati. Pada fase ini, pasien akan mengidap pneumonia atau radang paru-paru.
Pasien pun mengalami kesulitan bernapas. Akhirnya pasien membutuhkan alat bantu pernapasan atau ventilator. Alat bantu bernapas agar tetap hidup. Virus menyerang tanaman, hewan, dan manusia. Virus tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Dia membutuhkan sel lainnya untuk berkembang biak. Sel yang terinfeksi akan menjadi mesin pencetak untuk memperbanyak virus. Pada tahap awal, virus berhati-hati memilih sel yang cocok untuk diinfeksi. Selanjutnya, dia menggunakan enzim untuk membuka membran sel dan memasukkan kode genetik ke dalam sel. Sel yang tidak sadar pada apa yang terjadi terus melakukan aktivitas normal. Sel mula menduplikasi DNA baru yang sebenarnya adalah virus. Dan strategi ini, virus menjadikan sel sebagai pabrik virus yang akan mengancam dirinya sendiri. Kemudian, sel yang dipenuhi virus akan meledak dan menyerang sel lainnya. Namun virus tidak bisa leluasa karena tubuh punya pasukan pertahanan yang mulai menerima sinyal akan kehadiran virus, yaitu makrofag, yang selalu berjaga-jaga tanpa lelah mengawasi sang musuh. Ia memusnahkan virus dengan cara menelannya. Namun, jika virusnya sudah terlalu banyak, maka makrofag mengirim sinyal untuk mengaktifkan seluruh pertahanan tubuh dan juga menstimulasi otak untuk menaikkan suhu tubuh sehingga kita terasa demam. Tubuh yang terasa panas akan menuntun kita untuk istirahat agar energi tubuh tidak dipakai untuk yang lain, namun akan difokuskan untuk melawan virus. Ketika makrofag menelan virus, makrofag juga akan mengenali virus ini sebagai data intelijen musuh. Kemudian, informasi tersebut dibawa oleh sel T pembantu untuk diberikan kepada sel lain tentang adanya ancaman dan memberikan info lainnya yang berkaitan dengan virus. Setelah menerima sinyal yang telah dikirimkan oleh sel T pembantu, kemudian sel B limfosit memproduksi antibodi. Di limfosit ini seperti di pabrik rudal yang sanggup memproduksi senjata dengan spesifikasi dan tujuan tertentu. Di limfosit sanggup memproduksi ribuan antibodi dalam 1 detik. Kemudian, antibodi diluncurkan untuk memusnahkan virus dengan merusak struktur biologinya. Sel T pembunuh merazia sel dan menyerangnya pada bagian yang ada virusnya dengan menyuntikkan cairan.
Setelah virus terbunuh, sel T pembantu kemudian mengirim sinyal ke makrofag untuk membersihkan virus dengan cepat. Setelah virus telah berhasil dimusnahkan semuanya, informasi intelijen tentang musuh dan antibodi yang tepat untuk melawannya disimpan di dalam sel B. Semua informasi tersebut akan cepat dikeluarkan kembali jika musuh yang sama muncul. Jadi, untuk melawan musuh yang tidak terlihat seperti corona, ayo kita jaga makan yang sehat dan cukup beristirahat. Dance me if you can.